俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimanakah keseruan yang terjadi pada manga One Piece chapter terbaru, yaitu chapter 1074. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Pada cover chapter kali ini, kita melihat ketiga anggota Mets, yaitu Vincent Smoke Judge, Queen, dan Caesar, tengah bertengkar. Mereka menyerang satu sama lain. Mungkinkah hal ini merupakan salah satu penyebab bubarnya dari kelompok penelitian Mets ini? Lalu, pada awal chapter cerita, langsung melanjutkan kejadian di Pulau Egghead. Di sana, terlihat para bawahan anggota CP0 tengah melawan senjata pasifista Kuma yang seharusnya ada di pihak mereka. Terlihat pasifista yang kali ini bisa mengeluarkan seperti perisai transparan untuk menahan serangan tembakan Basoka dari anggota pemerintah dunia. Tidak hanya menahan serangan itu, namun dikarenakan perisai ini, ledakan tembakan itu malah membuat anggota pemerintah dunia balik terserang. Lalu diperkenalkanlah pasifista ini. Pasifista ini adalah pasifista yang memiliki kemampuan lebih tinggi dari prototipe yang pernah muncul pada perang Marineford. Pasifista ini disebut dengan Mark III, dan hal yang digunakan oleh pasifista ini untuk menahan serangan tadi disebut dengan gelembung perisai, yaitu perisai terkuat temuan Dr. Vegapunk. Para anggota pemerintah dunia bertanya-tanya siapa yang memberikan perintah kepada pasifista untuk menghalangi mereka. Dan ternyata sosok yang memerintahkan pasifista ini adalah sosok Sentomaru. Di saat ini, di mana Sentomaru tidak bisa menghubungi Dr. Vegapunk, ia teringat perkataan Luffy yang saat itu dalam mode Gear 5-nya. Luffy berkata bahwa Luffy akan membawa Dr. Vegapunk keluar dari tempat ini. Dan Sentomaru yang mulai menerima fakta bahwa ia juga mulai menjadi buronan angkatan laut. Dengan kejadian ini, Sentomaru mulai melakukan hal gila, yaitu ia mengaktifkan 50 unit pasifista model Mark III. Sentomaru memberikan misi kepada pasifista ini bahwa para pasifista ini harus memastikan Mugiwara dan pencipta kalian para pasifista, yaitu Dr. Vegapunk, berhasil berangkat dengan aman keluar dari pulau ini. Sungguh sangat terasa keputusan tekad dari Sentomaru ini. Lalu panel selanjutnya memperlihatkan Luffy yang kelelahan setelah berlari ke sana kemari untuk mencari Bonnie dan Vegapunk. Namun Luffy tidak menemukan mereka. Lalu Vegapunk Shaka yang ada di sana juga berkata bahwa Bonnie ada di dalam lab ini, karena Shaka bisa memonitoring semua titik di lab ini. Dan Shaka juga berkata bahwa Bonnie selalu ke tempat ini. Mendengar Shaka bisa memonitoring isi lab ini membuat Luffy terkejut dan kesal. Kenapa Shaka tidak memberitahunya lebih awal? Kemudian halaman ganda memperlihatkan kelompok topi jerami, para Stella, dan termasuk Stacy telah berada di tempat yang sama. Terlihat juga Zoro dan Brook dan Stacy telah mengenakan pakaian ala Pulau Egghead. Di sini, Vegapunk Shaka menjelaskan tentang dua hal yang sedang terjadi. Yang pertama adalah tentang telah menghilangnya tubuh utama Stella, yaitu Dr. Vegapunk. Dan yang kedua adalah tentang kita telah kehilangan kendali atas kubah pembatas. Dengan hal ini membuat kita tidak bisa keluar dari lab ini karena kita terhalang laser yang mengelilingi lab ini. Di saat Franky menyimpulkan bahwa bukankah tidak ada artinya jika kita mencoba mencari Vegapunk sekalipun, karena seharusnya semua tempat bisa dilihat di monitor ini. Shaka pun menjawabnya bahwa ada kemungkinan posisi kamera tergeser karena guncangan serangan Serapim. Dan selanjutnya para anggota kelompok topi jerami terlihat akan pergi untuk mencari Dr. Vegapunk. Ada beberapa kejadian lucu yang terjadi di sini, seperti Sanji yang ingin mencari Dr. Vegapunk bersama Stacy. Lalu Zoro yang dilarang oleh teman-temannya untuk ikut mencari, karena para anggota lainnya mengkhawatirkan Zoro akan tersesat. Dan panel selanjutnya yang menunjukkan Zoro dan Luffy sedang terduduk santai di sofa. Terlihat di sana juga ada Lucci dan Kaku CP0 tengah tertidur pulas. Panel ini terlihat sangat keren sekali. Lalu panel selanjutnya memperlihatkan Bonnie yang telah berada dalam dunia ingatan setelah ia menyentuh gelembung berbentuk tangan pada chapter sebelumnya.
Di sana, Bonnie berada di hamparan rumput, melihat Kuma yang masih anak-anak, meski ukurannya jauh lebih besar dari Bonnie saat ini. Terlihat di sana Kuma kecil sedang dipukuli oleh beberapa orang, dan orang-orang yang memukuli Kuma kecil itu berkata, "Sialan kau, kembalilah ke sana. Kalau kau pergi kabur, kami semua akan dibunuh." Mendengar perkataan itu dan sambil dipukuli, Kuma kecil yang sambil mengalirkan air matanya berkata, daripada aku kembali ke sana, bunuh saja aku sekarang. Karena jikapun aku kembali ke sana, aku akan mati juga." Melihat hal itu, sontak membuat Bonnie berteriak, "Hentikan!" Namun tentu saja hal itu tidak bisa didengar oleh orang-orang yang ada di sana. Dan terakhir, Kuma kecil berteriak, "Sakit sekali, aku minta maaf. Tolong aku, tolong aku." Lalu panel selanjutnya menunjukkan Bonnie telah keluar dari gelembung berbentuk telapak tangan itu. Setelah itu, Bonnie pun terisak menangis dan berkata, "Aku tidak menerima ini, penyelesaian yang setengah-setengah. Tapi aku tidak akan pernah puas jika aku tidak pernah tahu. Ayah." Di saat yang bersamaan, saat ini ayah Bonnie yaitu Bartolomeo Kuma yang asli sedang menaiki dinding Red Line dan akan ditembaki oleh para angkatan laut yang ada di sana. Kemudian di panel selanjutnya, terlihat Vegapunk Pythagoras sedang berjalan ke suatu tempat. Dan sambil melihat lab yang telah hancur, ia berkata, Wah, mereka benar-benar menghancurkannya. Walaupun tempat ini adalah tempat kelahiran mereka, para Seraphim." Lalu panel selanjutnya memperlihatkan kondisi yang aneh, yaitu Vegapunk Pythagoras terlihat menyadari ada sesuatu di belakangnya. Dan ketika ia menoleh ke belakang, dar! Ledakan pun telah terjadi di tempat yang kemungkinan adalah Vegapunk Pythagoras itu berada. Kemudian panel selanjutnya memperlihatkan si pembuat berita Morgan yang telah baru saja mendapatkan informasi dari agen intelnya. Ia berkata, "Saat ini pemerintah dunia sedang melakukan misi pembunuhan kepada Vegapunk, membunuh orang jenius nomor 1 di dunia. Ini seperti pengulangan terhadap kejadian Ohara. Tapi pemerintah dunia akan melihat sesuatu yang buruk di sini. Secara Vegapunk sebagai orang yang sangat terkenal di dunia, ia adalah orang yang menemukan banyak jenis energi yang memperkuat pemukiman dunia. Dan juga ia bertemu dengan orang ini, Monkey D. Luffy. Jadi berita utamanya akan menjadi seperti ini. Yonko Mugiwara Luffy menculik Dr. Vegapunk, menahan dirinya sendiri di Pulau Egghead, dan menyatakan perang terhadap angkatan laut. Mendengar berita ini, pemerintah dunia akan berterima kasih padaku. Dan panel terakhir memperlihatkan hal yang cukup mengejutkan, yaitu Putri Nefertari Vivi dan Wapol sedang berada di kapal terbang yang sama dengan Morgan. Di saat Vivi komplain kepada Morgan karena akan membuat berita yang Luffy tidak mungkin melakukannya, di sisi lain, Wapol sebagai raja kerajaan Black Drum berkata, "Jangan berkata keras-keras, bagaimana kalau ada wire trap di sini? Yang hal itu bisa memberitahukan lokasi kita. Kita bisa dimusnahkan seketika oleh pemerintah dunia. Lagi pula, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada Morgan sebagai orang yang telah mengizinkan untuk bersembunyi di sini." Dan Morgan pun berkomentar, "Jangan mengganggu pekerjaanku. Satu-satunya orang yang bisa mengguncang dunia adalah aku. Aku tidak peduli tentang kebenaran atau kebohongan. Semua pemberitaan adalah suatu hiburan." Dan chapter 1074 selesai di sini. Dan minggu depan tidak libur. Chapter yang cukup dengan kejutan. Meski tidak terlalu ada hal yang menggemparkan di sini, namun chapter ini cukup bisa untuk dinikmati. Dari mulai misteri tentang sepertinya ada yang menyabotase tentang kubah laser lab, lalu tentang masa kecil Kuma yang sangat menyedihkan, yang sepertinya hal ini ada hubungannya dengan Tenryubito. Lalu dengan keberadaan Putri Vivi dan Raja Wapol yang ternyata saat ini sedang berada di tempat yang sama dengan Morgan. Sepertinya hal ini akan membuat perkembangan cerita selanjutnya akan cukup menarik. Jadi mungkin sampai di sini saja dulu video kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis koreksi atau pendapat nakama semua di kolom komentar di bawah. Kami Diskus OP dan terima kasih banyak.